Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan kembali di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam kondisi sebagai seorang Muslim, berkumpul nikmat sehat, nikmat iman. Semoga Allah memelihara keduanya hingga saat datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidah At-Tauhid, yakni sampai kepada Al-Faslul Tsalits, pasal yang ketiga, yakni fi bayanil inhirafil anil aqidah, tentang penjelasan penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Al-inhirafu 'anil aqidati as-sahihati mahlakatun wa dhaya'un. Penyimpangan terhadap akidah yang sahih, yaitu akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan berakibat pada kehancuran dan kesesatan. Lianna al-aqidata as-sahihata hiya ad-dafi'ul qawiyyu ila al-'amalin nafi'. Karena bahwa akidah yang benar, yang sahih itu merupakan faktor pendorong yang kuat untuk mewujudkan amalan yang bermanfaat. Berarti amalan itu tidak akan bermanfaat kalau tidak didasari oleh akidah yang benar. Sia-sia. Meskipun amalannya itu baik. Gampangannya adalah dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan berada pada kerugian, rugi gitu. Khasira, rugi, illa, kecuali, dikecualikan, yakni alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dia beramal saleh tapi tidak beriman atau imannya cacat, maka dia tetap rugi. Sebaliknya, dia beriman, imannya benar, tapi tidak diamalkan ilmu atau imannya itu, atau tidak beramal saleh, dia juga akan rugi. Ujung-ujungnya dia bisa murtad. Seperti Nabi mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal saleh. Kalau tidak segera diamalkan ilmu itu,
ketika terjadi fitnanan, muncul fitnah ka qita'il lailil muzlim, bagikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, sehingga nanti yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari seorang beriman, di sore harinya dia kafir. Karena dia beriman tapi tidak beramal saleh. Mudah berubah. Bisa beleot. Nah, ini bahayanya di situ kalau dua itu tidak diamalkan. Akidah sebagai landasan amal saleh. Amal saleh butuh akidah yang benar. Wal fardu bila aqidatin sahihah, seseorang jika tidak memiliki akidah yang benar, yakunu farisatan li auhami wasyukuk, dia akan menjadi mangsa, yakni persangkaan, dan juga asyukuk, jamak dari syak, yaitu keraguan-raguan. Jadi hidupnya akan diliputi dengan dhann, persangkaan. Karena memang akidah-akidah menyimpang itu umumnya berangkat dari persangkaan, dhann. Karena sumbernya enggak jelas. Kalau akidah yang sahih, sumbernya jelas. Al-Quran was sunnah. Tapi kalau akidah yang tidak jelas, sumbernya yakni prediction, persangkaan. Kadang dimix. Ada kalanya sumbernya jelas tapi dicampur dengan persangkaan. Atau mengakibatkan syak, keraguan-raguan. Sementara akidah itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun, harus pasti. Allati rubbama tatarakamu alaih, yang kemungkinan itu akan menghancurkan orang tersebut. Wa tahjubu anhu ar-ru'yatas sahihah lidurubil hayatis sa'idah. Karena akidah yang menyimpang itu bisa menghijab, menutupi, yakni pandangan dan pola pikir yang benar untuk menuju jalan kebahagiaan. Orang yang akidahnya tidak benar, hidupnya tidak akan bahagia. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup diliputi dengan persangkaan, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Sedikit-dikit ini katanya. Katanya siapa? Katanya fulan. Katanya fulan. Tapi tidak pernah merujuk kepada qala Allah wa qala Rasulullah, yang dari keduanya adalah al-haq, kebenaran. Tapi kalau persangkaan enggak jelas, sehingga hidupnya tidak akan tenang, ibadahnya tidak tenang, imannya juga ragu, syak. Padahal iman itu al-munafi lisyak. Yang namanya keimanan itu harus meniadakan keraguan-raguan. Dia harus yakin terhadap apa yang diimani itu. Kalaupun seakan-akan dia hidup bahagia, itu bukan bahagia sebetulnya, kebahagiaan semu. Orang yang melakukan kesyirikan seakan-akan bahagia. Orang yang melakukan penyimpangan akidah seakan-akan bahagia, padahal bukan. Hatta tadiqa alaihi hayatahu thumma yuhawilu atakhallusa min hadhihi ad-dayyiq bi inha'i hayatihi walau bil intihar, hingga hidupnya menjadi sempit. Kemudian dia berharap dengan kesempitan itu mengakhiri hidupnya supaya tidak berkelanjutan. Karena hidupnya tidak bahagia, jiwanya tidak lapang, sempit. Bukankah Allah katakan, "Faman a'rada 'an dzikrihi
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan dariku, maka akan aku beri kehidupan yang sempit. Sempit dadanya, sempit jiwanya, tidak lapang. Sehingga dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan yang sebenarnya. Karena bahagia itu bukan dengan banyak harta, tapi bahagia itu dua. Apa itu? Al-ilmu wal ibadah. Orang akan mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu dan ibadah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, buka Tirmizi 3488 tentang makna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Silakan. Dari Al-Hasan tentang firman Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasan berkata, kebahagiaan di dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Nah, sepakat semua manusia, kafir, mukmin, munafik, kebahagiaan akhirat itu surga. Tapi kalau kebahagiaan dunia, banyak orang nggak sepakat. Masing-masing punya definisi tentang bahagia. Kadang ada yang mengatakan duit banyak, rumah banyak, mobil banyak, istri temenan takon. Nah, itu menurut orang bahagia. Tapi menurut konsep Islam tidak demikian. Orang bahagia itu dengan ilmu. Ilmu di sini adalah akidah. Dan akidah itu diamalkan dalam bentuk apa? Ibadah. Akidah sebagai pondasinya, ibadah ini sebagai buahnya. Nanti puncak dari buahnya itu adalah akhlak. Ya. Jadi kebahagiaan itu berangkat dari pondasi, pondamen yang benar. Sehingga kalau tidak, maka hidupnya akan sempit, jiwanya tidak lapang. Sehingga banyak di antara manusia itu tidak mendapatkan kebahagiaan itu, yang ujungnya berharap ya mati saja, sampai dengan bunuh diri. Kama huwal waqi' min kathirin min al-afradi alladhi faqadu hidayatal aqidati sahihah. Sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan sekarang ini, banyak di antara pribadi-pribadi yang mereka kehilangan petunjuk akidah yang benar. Wal mujtama'u alladhi la tasuduhu aqidatan sahihatan huwa mujtama'un bahimiyun yafqadu kulla muqawwamatil hayatis sa'idah. Masyarakat yang tidak terpimpin atau dipimpin dengan akidah yang benar, dia merupakan masyarakat hewani, mujtama' bahimiyun, masyarakat hewani, di mana mereka yafqadu kulla muqawwamatil hayatis sa'idah. Mereka telah kehilangan pilar-pilar untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kalau masyarakat hewani, berarti faktor utama kehidupan hewaninya apa? Hidup tanpa adanya aturan. Sekalipun mereka menciptakan aturan, tapi hakikat aturan itu tidak mengatur manusia untuk memperoleh kebahagiaan, tapi mengatur kehidupan manusia untuk memperoleh kesenangan. Beda loh, senang sama bahagia. Kalau bahagia itu tadi ilmu dan ibadah. Kalau kesenangan, lihat negeri-negeri orang kafir, mereka hidupnya senang, tapi mereka tidak bahagia.
karena tidak punya ilmu. Ilmu di situ bukan ilmu sains dan teknologi, bukan. Ilmu di situ kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa katanya? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama, yang semua tiga ini dikenal bidalil, dengan dalil-dalil. Masyarakat hewani tidak seperti itu. Mereka tidak mengenal Allah, sehingga tidak mungkin mereka mematuhi aturan-aturan Allah. Sekalipun mereka diberikan akal, akalnya dipakai untuk membuat produk-produk tandingan, produk-produk aturan hukum tandingan, yaitu menandingi aturan dan hukum Allah. Maka hakikatnya mereka adalah masyarakat hewani yang hanya mencukupi kebutuhan fisik. Kalaupun mereka berbicara tentang psikologi, hanya terbatas pada kepentingan-kepentingan duniawiyah. Tapi mereka sama sekali tidak membicarakan kepentingan spiritual yang hakiki, yaitu fitrahnya, menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah sebagai tujuan hidupnya. Kalau mereka mengklaim dirinya sebagai orang yang beribadah kepada Allah, hakikatnya ibadahnya salah, menyimpang. Maka hal itu pun akan berakibat kepada kehancuran. Wa in kana yamlikul katsira min muqawwamatil hayatil madiyah allati katsiran ma taqudu ila ad-damar. Sekiranya mereka memiliki kekuatan materi dalam kehidupan mereka, akan tetapi kebanyakan negeri-negeri yang didasarkan atas kekuatan materi itu taquduhu ila damar, menyeret kepada kehancuran. Maka peradaban-peradaban barat yang bersumber atau dilandasi dengan yakni akidah materialisme, mereka akan menunggu kehancuran. Segala sesuatu diukur dengan materi, sehingga manusianya rapuh, tubuhnya kuat, fisiknya hebat, tapi jiwanya gersang, rapuh. Sehingga jangan harap para bapak saudara sekalian mereka akan mendapatkan peradaban yang benar. Bahkan tidak jarang gaya hidup mereka itu kalau menghadapi masalah, dia menyudahi hidupnya dengan bunuh diri. Mana negeri yang tingkat harakirinya paling besar? Ya Jepang, harakiri. Ketika menghadapi masalah, dia pengen menyudahi masalah itu dengan bunuh diri. Dipikir kalau sudah mati selesai. Karena dia nggak yakin kepada kehidupan akhirat, bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan yang sebenarnya, yang akan menentukan perjalanan hidupnya bahagia atau tidak. Nah, kita seorang mukmin yang memiliki akidah, yang di dalamnya kita memiliki keyakinan kepada kehidupan akhirat, tidak gampang untuk melakukan bunuh diri. Lianna hadhil muqawwamatil madiyah tahtaju ila tawjihin wa tarsyidin. Karena kekuatan materi yang dimiliki oleh negeri-negeri kafir tadi, ya, kama huwa musyahadun fil mujtama'atil kafirah, sebagaimana sekarang kita banyak melihatnya di negeri-negeri kafir. Mereka memiliki kekuatan materi, padahal li'anna hadhil muqawwamat al-madiyah, kekuatan materi itu membutuhkan ila taujih, yakni arahan, wa tarsyid, dan petunjuk.
adanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban-peradaban yang bersifat materialisme, ya, itu butuh kepada arahan dan petunjuk, sehingga manusia hidupnya tidak menyimpang. Ketika wala maujuhun laha siwa al-aqidatis sahihah, ketika mereka tidak memiliki atau menghadapkan orientasinya kepada akidah yang sahih, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Maka tidak ada yang diharapkan oleh mereka siwal aqidatus sahihah, melainkan yakni akidah yang benar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu salihah. Muallif di sini menukil surah Al-Mu'minun ayat 51, di mana hal ini berkaitan dengan makanan atau rizki yang benar atau rizki yang halal dan juga amal salih. Allah katakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari apa yang baik-baik, yang dimaksud di sini yang halal, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal salih. Kalau kita lihat mungkin seakan-akan gak relevan ya ayat ini dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, bahwa makanan yang halal itu berkaitan erat dengan amal saleh, dan amal saleh ini berkaitan dengan kebahagiaan hidup. Makanan yang halal berkaitan dengan amal saleh. Bisa jadi solat seseorang itu tidak diterima jika perutnya terkontaminasi dengan yang haram. Makanya ayat ini pun dibaca oleh Nabi ketika menerangkan tentang perintah untuk makan makanan yang halal dan baik. Bahwa Allah itu thayyib, tidak akan menerima kecuali yang baik. Dalam hadis Muslim, coba dibuka nomor 971. Ada. Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi ada dua aspek di sini, aspek tujuan dan aspek cara. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, itu berarti tujuan. La yaqbalu, dia tidak akan menerima, Allah yaitu tidak akan menerima illa thayyiba, melainkan dengan cara yang baik. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Jadi tujuan harus dicapai dengan cara yang baik. Tujuan yang baik harus caranya baik. Cara yang baik harus memiliki tujuan yang baik. Ini kaidah. Wong bangun masjid, bagus nggak? Caranya harus baik. Jangan dari duit korupsi. Contoh itu. Cara nggak baik berarti. Walaupun tujuannya baik. Caranya baik. Berasal dari yang halal, tapi niatnya nggak baik. Misalnya bangun masjid tujuannya untuk apa? Untuk merusak dakwah. Ada masjid-masjid diror itu bukan hanya di zaman Nabi. Di zaman sekarang itu masjid diror didirikan untuk merusak akidah kaum muslimin. Itu contoh.
Walaupun duitnya dibangun dengan duit yang halal, tapi kalau tujuannya untuk merusak keimanan kaum muslimin, ini. Baik, silakan lanjut. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, yaitu wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amal saleh. Iya, ini kata beliau bahwasanya ayat ini salah satu di antara hujjah agar kita melakukan proses dalam hidup ini yang baik dengan yang halal, ya. Kemudian sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Quran surat Al-Baqarah 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diasuh dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Bukankah salat itu doa? Mulai dari takbir sampai salam berisi zikir dan doa. Doanya semuanya gagal berantakan. Gara-gara apa? Famat'amuhu haramun. Makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari harta yang haram dia beli, wa ghudhiya bil haram, dia dibesarkan sejak kecil dari harta yang haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa orang ini dikabulkan? Maka kalau doa-doa tidak dikabulkan, ibadah-ibadah mereka, amal-amal salat mereka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana mungkin sebuah masyarakat atau kehidupan manusia itu bisa mendapatkan keberkahan? Karena syarat untuk mendapatkan keberkahan hidup itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akan turunkan la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, diturunkan berkah itu dari langit dan bumi. Kemudian beliau muallif menukil beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Saba. Buka surah 34. Ini mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 13. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadida. Ini firman Allah yang berkaitan dengan karunia Allah kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Dan sungguh telah kami berikan Dawud karunia. Ya jibalu awwibi ma'ahu, wahai gunung bertasbihlah kalian memuji Allah bersama Dawud. Wa tayr, demikian pula burung-burung. Wa allana lahul hadida, dan aku berikan karunia kepadamu dapat melunakkan besi. Ini sudah ketemu? Ya, silakan baca. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Terus, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Iya, di samping urusan-urusan duniawi ya, diperintahkan untuk membuat peradaban materi. Baju besi ini salah satu simbol dari al-quwah. Di sini Daud membangun pasukan perangnya ya. Ini. Tapi jangan lupa wa'malu salihah, kerjakanlah amal saleh. Kenapa? Idni
Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Demikian pula anaknya, putra Daud siapa? Nabiullah Sulaiman. Memiliki kekuatan materi tapi juga diimbangi dengan kekuatan spiritual yang kokoh. Ini sempurna memadukan antara keduanya. Makanya kerajaan beliau, kerajaan Daud dan kerajaan Sulaiman pada saat itu merupakan kerajaan yang tidak terkalahkan oleh kekuatan manapun. Termasuk waktu itu yang menguasai negeri Yaman, yaitu Ratu siapa? Ratu Balqis ya, di negeri Sabah. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Apa katanya? Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Ya, kalau sekarang mungkin pesawat ya. Perjalanan sebulan cukup dengan sehari. Jadi sebetulnya karunia Allah yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu itu nggak jauh beda dengan orang-orang sekarang. Cuma bentuknya saja. Kalau sekarang orang bersusah payah karena mengandalkan kekuatan teknologi, berarti materi. Kalau dulu kekuatan spiritual, sehingga Allah memberikan karunia kepada mereka dengan kekuatan spiritual itu, yang bahkan orang sekarang belum tentu punya kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang dulu, yang memindahkan materi dalam sekejap mata. Singgasana siapa? Ratu Balqis. Ada nggak teknologi hari ini yang bisa memindah materi dengan cepat? Nggak ada, belum ada. Tapi di zaman dulu sudah bisa dilakukan oleh orang-orang saleh. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan pagi, perjalanan sebulan cuman ditempuh dengan di pagi hari. Perjalanan sebulan ditempuh dengan sore hari. Dan kemudian wa asalna lahu ainal qitr, yaitu lanjut. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya asap neraka yang apinya menyala-nyala. Iya, baik. Jadi dua nabi, bapak dan anak ini diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kerajaan besar, kekuatan yang luar biasa, yang tujuan mereka semua dalam rangka untuk membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah contoh peradaban yang belum pernah tertandingi sepanjang sejarah hidup manusia. Kalau ada Fir'aun dulu hanya kekuatan madiyah, kekuatan materi, tapi spiritualnya rusak. Fir'aun, Namrud juga begitu, Abraha hanya fisik. Tapi kalau kekuatan fisik dan non fisik, ya Nabi Daud dan Sulaiman ini. Makanya orang Yahudi sekarang ini kan terobsesi untuk menghidupkan kembali kerajaan Nabi Sulaiman, yang dari puing-puing peninggalan para nabi di Masjidil Aqsa itu akan dihancurkan untuk dibangun Solomon Temple atau Candi Sulaiman. Dan upaya ini mudah-mudahan tidak akan pernah berhasil sampai hari kiamat. Faquwatul aqidati yajibu alla tanfaqu 'anil quwwatil madiyah. Maka kekuatan akidah mewajibkan, wajib adanya agar tidak dihancurkan atau diliputi oleh kekuatan materi. Fa in infaqat anha bil inhirafi ilal aqidatil batila, maka hal itu jika terjadi, maka terjadilah penyimpangan kepada akidah yang batil. Saratil quwwatul madiyatu wasilatan damarun, maka kekuatan materi itu akan menjadi sarana atau jalan menuju kepada kehancuran. Kama huwal musyahadul yawma fid dawlatil kafirah
allati tamliku madatan, sebagaimana yang kita saksikan yakni hari ini di negeri-negeri kafir di mana mereka memiliki kekuatan materi, wala tamliku aqidatan sahiha, akan tetapi dia tidak memiliki kekuatan akidah yang benar. Wal inhirafu 'anil aqidati sahiha lahu asbab tajibu ma'rifatuha, maka penyimpangan akidah yang benar itu terdapat sebab-sebab yang harus diketahui. Di antara sebab itu, di antara sebab-sebabnya, yang pertama, al-jahlu bil aqidati sahihah, yakni kebodohan terhadap akidah yang benar. Bisababil i'radi anit ta'limiha wa anit ta'allumiha wa ta'limiha, karena disebabkan mereka telah berpaling untuk mempelajari dan mengajarkan akidah yang benar. Au qillatil ihtimami bil inayati biha, atau kurangnya perhatian mereka terhadap akidah yang benar, sehingga mereka wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha, tidak mengetahui apa yang dapat menyelisihi dan apa lawan darinya. Jadi karena tidak mau belajar tentang akidah yang benar, manusia tidak mengetahui yang menyimpang, yang menyelisihi akidah itu, atau lawannya dari akidah yang benar, yaitu al-aqidatul batilah. Nah, kebodohan ini merupakan faktor pertama terjadinya penyimpangan. Wa ya'taqidul haqqa batila, sehingga mereka meyakini yang hak itu batil, wal batilu haqqa, dan meyakini yang batil itu benar. Jadi terbalik. Orang kalau tidak memiliki akidah yang benar, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ini yang bahaya. Orang ngaji itu seakan-akan tontonan. Thalabul ilmu dianggap apa? Tempat rekreasi, untuk mengocok perut, tempat yang membuat orang ketawa dan ketiwi, senang, mulai dari awal sampai akhir. Padahal mestinya majelis-majelis ilmu jangan sampai dicampuri dengan kebatilan, yaitu apa? Ya itu tadi, kadang cerita-cerita yang tidak benar, walaupun tujuannya baik, menyenangkan orang, tapi buat cerita bohong. Nah, kalau sudah diselingi seperti itu kan bahaya. Artinya tuntunan jadi tontonan. Kan gak delok ceramah bengi kon enak, lucu. Wah, itu. Padahal yang disampaikan ini gak ada hakikatnya. Dan berbahaya itu, bisa celaka. Orang mengatakan sebuah perkataan tapi dia dusta. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, coba dibuka nomor 2315 ya. (2315). Silakan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bas bin Hakim menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari kakekku ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau SAW? Celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa, padahal ia berdusta dengan ucapan itu. Celaka baginya dan celaka baginya. Wailun, kata Nabi, celaka man ahdatsal haditsa liyudhi, celaka bagi orang yang mengatakan agar orang lain itu tertawa, wa huwa yakdzibu, padahal dia dusta, dia buat cerita bohong yang tidak ada hakikatnya, tidak ada realita dan faktanya. Bahaya orang seperti ini. Kata Nabi, wailullah, wailullah, celaka baginya, celaka baginya.
Ini contohnya apa ini? Profesi apa ya? Lawak. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang mestinya majelis ilmu dijadikan sebagai majelis lawakan, dengan alasan bahwa supaya orang tidak bosan. Ini. Dan ini metode dakwah katanya. Nah, ini kan bahaya yang terjadi. Sementara dia ucapkan kalimat dusta dalam perkataannya itu. Wallahu a'lam. Jadi kadang kebatilan tampak menjadi hak, yang hak tampak batil. Kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kata Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, innama tunqasul urwal islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan-ikatan Islam itu akan lepas satu demi satu. Terus jika seseorang itu tidak mengetahui Islam, maka orang itu tidak akan mengetahui yang namanya jahiliyah. Maka harus mengetahui yang benar, orang itu pasti akan mengetahui yang batil. Jangan dibalik, belajar yang batil dulu. Nanti takutnya dipikir ini yang benar. Justru nanti yang benar dianggap salah. Makanya bagaimana setting awal seseorang itu dalam mempelajari sesuatu itu berpengaruh besar terhadap pemahaman kelanjutannya. Maka ajarkan kepada anak-anak kita itu yang benar-benar aja. Jangan tunjukkan yang menyimpang. Nanti suatu saat ada masanya nanti akan mengerti sendiri bahwa itu menyimpang. Ats-tsaniyah, yang kedua, atas ta'assubu lima alaihi al-aba wal ajdad. Yakni ta'assub. Apa ta'assub itu? Sebab penyimpangan dalam akidah itu yakni fanatisme. At-ta'assubu lima alaihi al-aba wal ajdad. Ta'assub kepada yakni akidah nenek moyang. Fanatis kepada akidah keyakinannya orang-orang pendahulu-pendahulu kita. Wa tamassaku bihi wa in kana batilan, dan berpegang teguh kepada akidah tersebut sekalipun batil. Hati-hati kon ya. Aja ati ngerubah-ngerubah tradisi. Kualat kon. Wis iki apa ono teko mbah-mbahmu biyen, aja ati dirubah-rubah. Nah ini, orang dengan seperti itu takut akhirnya. Takut kualat. Takut terkena sengkolo katanya. Padahal apa yang selama ini dilakukan ini menyimpang dari akidah yang benar. Wa taraka ma khalifuhu wa in kana haqqan, dan dia meninggalkan yang benar atau yang menyelisihinya walaupun itu benar. Jadi ketika mereka sudah tenggelam dalam pemahaman akidah yang sesat, gak mau menyelisihi, tidak mau merubah diri, padahal jelas itu batil. Sementara yang datang kemudian ini benar dan dia akui, iya ketokane iki sing bener iki, dalilnya jelas, Qur'ane jelas, hadisnya yo jelas, sahih. Tapi ya apa maneh, iki wis kebiasaane atusan tahun nang kene. Nek dirubah iki sok perang iki. Nah ini, padahal sudah tahu kebenaran tapi nggak mau berubah. Sudah tahu yang menyelisih kebatilan yaitu kebenaran, tapi dia tidak mau. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah yakni Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, maka mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami dahulu.
Ini ucapan mereka sampai hari ini. 14 abad yang lalu sampai hari ini, apa mereka nggak baca Quran? Kadang mereka baca Quran. Ramadan, akhir-akhiran katam. Ayat ini kan sering diulang-ulang, tapi nggak paham bahwa ini menyindir mereka, memperingatkan mereka. Tapi tetap saja mereka mengatakan, ini yang kami dapati dari bapak-bapak kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu, mereka tidak memiliki pemahaman yang benar, dan bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini sebab yang kedua, yaitu apa? Setelah al-jahlu at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad. Fanatisme terhadap yakni tradisi budaya nenek moyang. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita dapat 2 poin sebab-sebab penyimpangan di dalam akidah. InsyaAllah ada 7 poin yang akan kita bahas. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.